Jawa Tengah, kandang gajah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Menurut Kaesang, PSI kini mulai memanaskan mesin partainya dan membidik 17 kursi DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2029 mendatang. Dengan percaya diri, Kaesang yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau lumbung suara PDI Perjuangan. Pemilu selanjutnya, Jawa Tengah, kandang gajah. Wes rasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara pemilu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, PSI berada di peringkat 10 dengan meraih 2 kursi. Sementara di posisi pertama, PDI Perjuangan masih berkuasa dengan perolehan 33 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu pemirsa, apa tanggapan warga yang biasa menggunakan bus Transjakarta dengan batal naiknya tarif? Sudah rekan kami, jurnalis iNews Wenda Nura, langsung dari halte bus Transjakarta ke Jagung, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Wenda. Apa banyak warga yang tahu jika tarif Transjakarta ini batal dinaikkan dan apa tanggapan mereka? Halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini sebelumnya sempat beredar bahwa tarif Transjakarta ini akan dinaikkan menjadi Rp5.000. Namun tentunya ada kabar baik untuk seluruh masyarakat Jakarta, terutama untuk pengguna moda transportasi umum Transjakarta. Karena ada kabar baru bahwa tarif Transjakarta ini ditunda untuk dinaikkan karena mengingat untuk menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah, karena untuk sekarang ini ekonomi masih belum stabil. Nah, tadi kalau kami sempat berbincang dengan beberapa pengguna Transjakarta, tentunya mereka menyambut dengan baik kabar ini dan mereka beranggapan bahwa ini merupakan kabar baik bagi mereka karena Transjakarta ini kan merupakan moda transportasi umum kebutuhan sehari-hari mereka, terutama untuk mereka yang bepergian ke luar kota. Ini maksud kami bepergian untuk ke tempat kerja ini dengan menggunakan Transjakarta. Nah, kita coba kan bertanya juga dengan salah satu penumpang yang ada di halte ini. Halo Mas, maaf selamat siang. Saya Wenda dari iNews TV. Kita lagi live, maaf kita boleh ngobrol sedikit? Boleh. Oke, dengan Mas siapa, maaf dari mana dan apakah sudah terbiasa naik Transjakarta? Dari Fabian, nggak terbiasa sih, biasanya naik motor tapi. Terus tapi sering nggak naik Transjakarta? Cukup sering. Oke, ini kan sebelumnya beredar kabar bahwa tarif Transjakarta ini akan naik menjadi Rp5.000. Namun ada kabar lagi, kenaikan tarif ini ditunda. Nah, gimana kabar dari, maksud kami tanggapan dari Masnya mengenai kabar tersebut? Saya juga cukup bingung sih, cuman ya kalau emang harus naik, ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau bisa disubsidiin lagi kan gitu. Oke, ini kan kabarnya memang tidak jadi naiknya begitu ya, ditunda. Nah, kalau menurut Masnya sendiri ini merupakan kabar baik atau gimana Mas? Ya pasti kabar baik sih, karena kan kita ya sebagai pekerja maunya kan disubsidi terus gitu. Karena kan kita juga udah bayar pajak juga gitu. Paling itu aja sih. Oke, lalu menurut Masnya ini merupakan dari fasilitas gitu di setiap halte di Transjakarta ataupun di armada Transjakarta itu seperti apa sih Mas? Kalau menurut saya udah sangat cukup baik sih, soalnya saya kan dari Tangsel. Dari Tangsel ke CSW, lalu dari CSW bisa pakai MRT ke Fatmawati. Jadi saya kan kerja di Fatmawati itu cukup cepat sih dengan ada fasilitas yang sekarang gitu. Banyak halte-halte yang sudah terintegrasi begitu ya, jadi cukup memudahkan ya Mas ya. Terus ada harapan nggak untuk peningkatan fasilitas atau seperti apa gitu dari fasilitas Transjakarta? Pastinya sih semoga bisa lebih terintegrasi lebih banyak lagi gitu, jadi biar dari Tangsel bisa kemana-mana lagi, jadi lebih luas, lebih jauh gitu jangkauannya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Mas ya. Semoga perjalanannya lancar gitu ya. Baik seperti itu Pram. Jadi memang seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa kabar mengenai
ditundanya kenaikan tarif Transjakarta ini disambut baik dengan masyarakat, dan tidak hanya untuk masyarakat Jakarta saja, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa Transjakarta ini juga ada di beberapa kota yang di sekitar Jakarta begitu ya. Jadi memang masyarakat ini sangat antusias, terlebih fasilitas di Transjakarta baik pun di halte ataupun di armadanya juga ini sangat memadai, sehingga semoga dengan ditundanya kenaikan tarif Transjakarta ini bisa maksud kami mengembalikan inisiatif warga untuk terus menggunakan moda transportasi umum, mengingat transportasi umum di Jakarta juga ini sudah jauh lebih baik, dan semoga dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum ini bisa mengurangi polusi kendaraan dan juga kemacetan yang terjadi di Jakarta. Sementara demikian, Pram. Ya, melaporkan langsung dari halte Transjakarta, Wenda Nura, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demi keselamatan pengguna jalan, pemerintah Provinsi Jakarta berencana akan mengaktifkan kembali JPO Sarinah. Lantas seperti apakah kondisi JPO dan tanggapan warga? Rekan kami, Camar Haenda, melaporkannya untuk Anda. Hari ini pemirsa, saya sedang berada di Jalan MH Tamrin, tepatnya di depan Sarinah. Di mana kabarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali mengaktifkan JPO yang tepat berada di belakang saya saat ini. Di mana jembatan penyeberangan orang ini memang sudah tidak aktif sejak tahun 2022, sejak era Gubernur Anies Baswedan. Namun berdasarkan kajian dari keselamatan lalu lintas pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini lebih aman apabila JPO ini diaktifkan kembali. Kalau kita lihat situasi pagi dan juga siang hari, terutama di jam-jam padat, kecepatan kendaraan di daerah ini atau di kawasan ini lebih tinggi. Kemudian kalau kita lihat memang di jam-jam padat ini cukup rawan kecelakaan bagi masyarakat yang akan melintas. Hal ini menuai pro dan kontra, di mana beberapa di antaranya adalah berkaitan dengan keselamatan difabel, yang memang beberapa pihak menilai ini lebih cocok bahwa difabel bisa menyeberang jalan dengan menggunakan pelikan cross atau zebra cross. Tapi di sisi lain ada sejumlah pihak yang menilai bahwasanya ini cukup ramah untuk ibu hamil, kemudian lansia, dan juga difabel. Kita akan simak dan juga kita akan bertanya langsung kepada tanggapan masyarakat. Menurut saya sih lebih berguna ya, karena untuk lansia atau ibu hamil itu kayak lebih bisa langsung melewati JPO itu gitu, dan lebih aman juga. Lebih pilih zebra cross ini sih. Kenapa? Karena lebih cepat aja. Tapi nggak takut kalau misalnya ketahuan atau gimana? Karena bisa ngasih aba-aba ke mobil, motor gitu sih, Mas. Pemirsa, kita akan hitung jarak tempuh untuk menyeberang ke arah Bawaslu dari Sarinah ya, dengan menggunakan stopwatch 3, 2, 1. Ya. Pemirsa, bisa dilihat meskipun ini sudah saatnya kita untuk menyeberang, tapi bisa dilihat sejumlah pengendara ini masih saja melanggar aturan, sehingga keselamatan dari pejalan kaki ini belum terjamin. Dengan jarak 18 meter, tapi ada salah satu yang perlu kita informasikan, karena berdasarkan informasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwasanya jembatan penyeberangan orang dan juga pelikan cross ini akan tetap berjalan bersamaan. Artinya ini merupakan pilihan moda untuk menyeberang, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi Anda masing-masing. Dan nanti apabila sudah diterapkan kembali, bagi Anda yang masih kuat dan juga Anda yang merasa bisa untuk menyeberang dengan menggunakan pelikan cross seperti saya ini, atau bagi Anda yang merupakan ibu hamil, penyandang disabilitas, atau lansia, Anda bisa memilih untuk menggunakan JPO. Waktunya hampir 1 menit 58 detik ya. Tapi kalau kita bisa menggunakan JPO, rata-rata orang membutuhkan waktu tambahan sekitar 1 sampai dengan 1,5 menit, bahkan sampai 3 menit. Anda bisa memilih untuk menggunakan JPO ataupun juga pelikan cross seperti ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana JPO tersebut bisa dirancang inklusif, terutama untuk orang-orang disabilitas, lansia, dan juga ibu hamil. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dabar Keksono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah perpanjangan 2 hari, tim SAR menutup operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Operasi ditutup dengan 1 korban WNA belum ditemukan, yakni anak dari Fernando, pelatih sepak bola wanita klub Valencia.
Operasi pencarian seorang wisatawan asal Spanyol, korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur resmi ditutup. Operasi menyisakan satu korban yang merupakan anak laki-laki dari Fernando Martin Carreras, pelatih sepak bola wanita klub Valencia FC. Penutupan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan TNI Polri, Basarnas, Bupati Manggarai Barat, dan pihak keluarga korban di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, NTT. Kepala Kantor SAR menyebut tak menutup kemungkinan operasi SAR kembali dibuka jika muncul tanda-tanda penemuan korban. Dapat kami sampaikan terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-15, tepatnya tadi pukul 14.20, operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap satu yang belum diketemukan. Dengan dibukanya pelayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan dibukanya pelayaran diharapkan dengan pelayaran itu berjalan, adanya tanda-tanda korban ataupun korban terlihat, dan tim bisa melaksanakan proses evakuasi. Nah, itu yang dilaksanakan pada saat ini di hari ke-15, kita nyatakan operasi SAR kita tutup. Selama 15 hari pencarian, tim SAR berhasil temukan jasad 3 penumpang kapal motor Putri Sakinah, yakni Fernando, putrinya yang berusia 12 tahun, dan putranya yang berusia 10 tahun. Sementara upaya pencarian satu lagi putra dari Fernando terkendala cuaca buruk. Tim SAR bahkan sampai memperpanjang pencarian 2 hari untuk mencari korban. Polisi sendiri telah tetapkan 2 tersangka dalam kecelakaan ini, yakni nakoda kapal Putri Sakinah dan anak buah kapal bagian mesin. Keduanya dijerat pasal tentang kelalaian yang akibatkan orang lain meninggal dunia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Di akhir pekan pemirsa, masih banyak orang tua yang membawa anak-anaknya berwisata edukatif, salah satunya Planetarium Jakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.